Masih bersama kami di Presisi Siang pemirsa untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang ini di beberapa lokasi di Jakarta, Jawa Barat, Jogja, dan Bali. Kita segera bergabung dengan Bribtu Susi, anggota NTMC Korlantas Polri. Bribtu Susi, silakan dengan laporannya. CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita pantau kondisi lalu lintas pada kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Di mana arus lalu lintas pada siang hari ini bertepatan di jam istirahat perkantoran, yakni dari arah Tendean yang akan menuju ke Pancoran pada jalur flyover saat ini dalam keadaan normal, dan selanjutnya dari jalur arteri yakni dari arah Pancoran yang akan menuju ke Kuningan saat ini sudah dalam keadaan ramai namun masih mengalir dengan lancar. Dan selanjutnya untuk jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke Kuningan saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Dan diharapkan kepada para pengendara bagi Anda yang melintas di jalur tol untuk tidak menerobos jalur bus Transjakarta sebagai jalur kendaraan Anda demi keselamatan bersama. Dan bagi Anda yang melintasi jalur tol untuk tidak melaju pada bahu kiri jalan, karena bahu kiri jalan diperuntukkan kepada kendaraan yang sedang dalam keadaan darurat. Dan selanjutnya dari Jembatan Layang Mampang kita beralih ke kawasan Pos Pol Ciawi, Jawa Barat. Di mana arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah exit Tol Ciawi yang akan menuju ke Caringin ataupun yang mengarah ke Tajur saat ini dalam keadaan mengalami kepadatan dan juga ketersendatan terjadi di kawasan ini, di jalur ini tentunya dikarenakan banyaknya kendaraan yang melintas ataupun lonjakan volume kendaraan yang cukup meningkat di jalur ini. Dan diharapkan juga kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati, dan di mana juga banyaknya kendaraan angkutan umum yang berhenti di median jalan atau di sembarang tempat. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran lalu lintas. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas. Begitupun untuk kondisi lalu lintas dari arah Gadok atau arah sebaliknya dari arah Gadok yang akan menuju ke Tajur saat ini masih dalam keadaan kondusif lancar. Dan selanjutnya kondisi lalu lintas yang ketiga kita beralih ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja Kota yang akan menuju ke arah Purworejo saat ini dalam keadaan cukup lengang, begitu juga dari arah sebaliknya juga masih dalam keadaan lengang dan juga landai. Dan kecepatan kendaraan masih dapat ditempuh berkisar 40 hingga 60 km per jam. Namun kami himbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Mengingat juga di kawasan ini banyak dilintasi oleh para pejalan kaki, diharapkan untuk tetap memberikan hak prioritas utama kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang. Dan juga tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya kendaraan besar seperti bus penumpang ataupun truk pengangkut barang yang melintas di kawasan ini. Kemudian yang terakhir kita beralih ke kawasan Simpang Cokro Aminoto dan Pasar Bali. Arus lalu lintas dari arah Terminal Ubung yang akan menuju ke Jalan Cokro Aminoto saat ini juga tampak ramai. Begitu juga untuk Jalan Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke Jalan Gatot Subroto Timur juga dalam keadaan ramai. Dan antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan masih dapat mengalir dengan kecepatan normal. Dan diharapkan untuk tetap bersabar dalam menunggu antrian traffic light serta tetap berhenti di belakang garis stop bagi atau khususnya kepada pengendara roda 2. Dan pemirsa, kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah tertib dalam berlalu lintas serta mengikuti arahan maupun petunjuk para petugas kami yang berjaga di lapangan. Mari tertib berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dan apabila Anda ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan langsung dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Selamat siang, kembali ke Ibda Almira. Terima kasih Bribtu Susi atas laporannya, selamat kembali bertugas. Satres Narkoba Polrestabes Semarang kembali mengungkap kasus narkotika 63,85 gram sabu, 1.993 butir psikotropika, serta 2.500 butir obat keras berhasil diamankan selama bulan September 2023. Polrestabes Semarang mengamankan 20 orang tersangka dari 15 kasus yang terjadi di wilayah Semarang, Jawa Tengah pada periode September 2023. 3 orang diantaranya merupakan tersangka residivis dari penangkapan kasus narkotika.
Wakapolres Tabes Semarang AKBP Wiwit menjelaskan ada 3 kasus menonjol dalam pengungkapan kasus narkotika bulan September 2023. Mulai dari penangkapan jumlah besar pil psikotropika, pengungkapan sabu yang disimpan di dalam lubang penyimpanan, hingga pelaku yang menelan barang bukti untuk menghindar dari petugas. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 63,85 gram sabu, 1.993 butir psikotropika, serta 2.500 butir obat keras. Hari ini kita melaksanakan rilis untuk pengungkapan bulan September tahun 2023. Total ada 15 kasus atau perkara dengan tersangka 20 orang, 17 laki-laki, 3 perempuan. Untuk barang bukti, alhamdulillah kita bisa mengamankan 63,85 gram sabu dan 2003 butir psikotropika jenisnya alprazolam 1703 butir, estazolam 150 butir, dan clonazepam 150 butir. Lalu obat keras sejumlah 2.500 butir pil Yarindo. Ada 3 perkara yang akan kita rilis yang memiliki keunikan ataupun yang menarik di sini yang mungkin perlu khalayak tahu, yaitu pengungkapan kasus untuk mengedarkan ribuan butir psikotropika dan obat keras yang tadi sudah disampaikan. Ada 1.993 psikotropika dan obat kerasnya 2.500 dan diedarkan ataupun membelinya melalui Facebook. Melalui media sosial. Dan yang kedua, pengungkapan kasus sabu 50 gram yang disimpan di dalam lubang. Jadi ditaruh di lubang-lubang terus panjang jalan, dan di rumah juga taruh di dalam lubang. Dia bangun sebuah lubang untuk menyimpan sabu tersebut. Dan terakhir, yang ketiga, adalah pengungkapan sabu yang ditelan. Para tersangka kasus sabu disangkakan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 132 ayat 1 junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Sementara itu, tersangka pengedar obat terlarang disangkakan pasal 435 subsidiar pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan subsidiar pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Satres Narkoba Polres Tabes Semarang saat ini mendapat predikat tertinggi dalam memberantas narkoba di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Tim Humas Polres Tabes Semarang melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.